ngurusi mereka-mereka yang selalu tengkar untuk mendapatkan bagian. Ya. Konkret saya bilang begini, soal proyek aja. Saya punya itikat baik bahwa saya tidak akan dan tidak mau terlibat itu proyek. Tapi mereka anggap bahwa itu bukan gubernur yang baik. Sahabat Banten Podcast, kali ini terasa berbeda, tentu saja karena kita berada di kediaman Bapak Kiai Haji Dr. Wahidin Halim. Tentu saja kita mengenal beliau, dan saya sudah berada di studionya Pak Wahidin Halim. Sungguh menggembirakan karena nyaman dan canggih ternyata di sini, Pak. Perlengkapannya. Ya, lumayan lah. Bapak, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sehat. Lama kita tidak jumpa, Pak. Bapak tetap nampak sehat, segar, awet muda, dan Awet tua kali ya. saya berharap bahwa keberadaan Bapak tetap memberikan manfaat untuk masyarakat. Pak, aktivitas sehari-hari apa sekarang nih, Pak, setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur? Saya juga bingung aktivitas saya apa juga karena gak ada gaji sekarang. Itu, Pak. Jadi saya keseharian ya biasalah, hidup di setelah pensiun, kegiatan sehari-hari seperti olahraga, dan kadang-kadang saya belanja pagi-pagi, terus pulang saya masak. Saya siapkan untuk teman-teman ustadz dan para tamu untuk makan siang. Dan di tengah-tengah keseharian saya juga saya dengan para santri, ada 40 santri tahfidz. Kita juga ngobrol-ngobrol, diskusi, ada juga mengawasi kegiatan mereka. Berpolitik masih kan, Pak? Politik ya itu kayaknya urusan yang nggak bisa ditinggal itu. Wajib. Bukan siapa wajib. Itu masuk fardu kifayah kayaknya itu ya. Jadi saya merasa kalau saya tidak berpolitik, tidak ada treatment, tidak ada yang menyalurkan gejolak dan aspirasi yang ada dalam diri saya, sehingga saya banyak bukan sekedar pengamat, ya harus juga aktivitas atau kegiatan politik harus saya lakukan. Tapi lumayan juga dengan berpolitik, kita bisa bergaul, kita bisa mengembangkan pemikiran kita supaya kita juga jangan sampai jenuh. Artinya menjaga ini juga, menjaga pikunan. 2024 nanti tetap akan mencalonkan diri, Pak. Politik kan nggak ada matinya ya. Orang berpolitik juga nggak ada pensiunannya. Selama rakyat masih mendukung, selama partai politik memberikan mandat pada saya memang yang pertama ini bulan Februari ke depan tinggal satu tahun ini saya ikut partai politik, karena memang pada waktu saya diundang Surya Paloh bilang bahwa saya diminta untuk memperkuat kursi DPR RI yang memang di Banten kan selama ini tidak ada perwakilan, tidak ada kursi di Partai Nasdem. Ya. Setelah itu melihat perkembangan ke depan, setelah saya insya Allah duduk di DPR RI, saya melihat perkembangan 6 bulan ke depan, karena di situ ada konsentrasi pemilihan gubernur. Jadi kalau sekarang jadi anggota DPR RI dan insya Allah mau jadi gubernur, kalau statement saya begitu.
sahabat, kita doakan Pak WH tetap sehat sehingga beliau bisa tetap berkiprah di politik. Nah, Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Ketika Bapak sudah tidak menjabat dan berada di luar pemerintahan sekarang, apa yang Bapak bisa nilai dengan kondisi pemerintahan sekarang dan apa bedanya, Pak? Saya sebenarnya tidak tertarik ya untuk mengamati, mencermati atau memberikan komentar tentang pemerintahan sekarang, maksud gitu kan. Karena saya juga coba mengalihkan pikiran saya, konsentrasi saya untuk bagaimana saya bisa hidup sehat, saya bisa berpolitik dengan damai, bagaimana saya juga untuk melakukan pembinaan terhadap santri-santri atau menegakkan pondok pesantren yang ada saya. Walaupun juga banyak orang yang minta pendapat dan juga minta pandangan tentang perkembangan. Yang pertama memang saya ketika saya selesai lalu Pak Al-Muqtabar menjadi pejabat, saya sarankan dan selalu minta kepada para kepala dinas atau pegawai di bawahnya untuk samina wa ta'na, karena menghargai pimpinan kamu, siapapun pimpinan kamu itu, dan kamu tetap bekerja dengan baik, saya bilang, kecuali kamu disuruh untuk melakukan perbuatan tidak baik. Jadi relatif dari teman-teman juga tidak begitu banyak yang, karena memang saya berusaha untuk menjaga objektivitas. Banyak teman-teman yang sebenarnya dari luar pengamat juga banyak saya, namun kepala dinas saya bilang jangan, urusan kantor lalu kamu sampaikan ke saya, karena saya bukan tipe pemimpin yang sakit hati atau pimpin yang dendam atau pimpin yang mencoba mengulik-ngulik persoalan pemerintahan sekarang. Walaupun kemarin ada komentar dan saya tahu juga Pak Ihsan mau nanya itu sebenarnya. Tapi pada forum ini saya bilang bahwa sulit untuk mengatakan bahwa pemerintahan sekarang buruk atau tidak. Karena kemarin juga yang memberikan komentar buruk sebenarnya kerjaan juga buruk dulunya. Malah dibilang lebih buruk dari saya, berarti saya buruk dong. Saya bilang tidak begitu. Kita lihat nanti hasil evaluasi Departemen Negeri. Ya. Terhadap gonjang-ganjing dan pribadinya Pak Al, saya sudah pernah bilang sama Pak Ihsan bahwa yang bersangkutan memang memerlukan pengalaman, karena dia memang seorang pengajar diaspora yang relatif menurut saya sedikit pengalaman di pemerintahannya. Dan kalau kita mau jadi gubernur, ya wali kota, memang sangat diperlukan pada saat kita melakukan eksekusi, melakukan keputusan yang cepat, lalu bisa sensitif terhadap persoalan-persoalan masyarakat publik, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menata organisasi. Sepintas yang saya dengar bahwa terjadi perubahan-perubahan di dalam pengelolaan kepegawaian, itu relatif memang hal yang sangat sensitif. Iya. Harus dipertimbangkan betul. Makanya waktu saya gubernur, saya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan seperti pemberhentian, peringatan atau marah posisi teman-teman atau kepala dinas yang dulu tidak mendukung saya. Selama 5 tahun kan saya pertahankan. Karena saya ingin ada suasana kesejukan. Kalau soal ketidakmampuan secara organisasi kan bisa kita bina. Iya. Di lain pihak juga Pak Al dirundung oleh persoalan karena dia tidak memiliki legitimasi, legasi dan legitimasi, dan tidak punya kewenangan atau otoritas yang mutlak, seperti misalnya diskresi, karena dia dibatasi oleh undang-undang untuk tidak melakukan keputusan-keputusan atau kebijakan yang sifatnya prinsip. Ini juga salah satu. Kita aja yang udah definitif dipercaya sama rakyat, kadang-kadang bagaimana berkomunikasi dengan dewan legislatif, ya kan, bagaimana dengan publik,
masih saja terjadi. Yang ketiga, karena kita tidak terlatih, tidak biasa untuk mengambil keputusan, ya akhirnya keputusan kita lambat, atau keputusan kita tidak memperhatikan suara-suara publik. Itu memang pasti kelemahan di situ. Dari awal saya sudah perkirakan bahwa seorang PJ sekarang tentunya memang lebih berat ketimbang ya, pejabat yang definitif. Iya ya Pak, cukup objektif nih Bapak nih. Nah, berangkat dari, saya masih ingin berangkat dari pengalaman Bapak ketika menjabat sebagai Gubernur Banten. Sebetulnya dari kacamata seorang WH, keinginan masyarakat seperti apa sih Pak yang belum terpenuhi sampai dengan Bapak berhenti sebagai gubernur? Ya, keinginan Banten rakyat Banten kan sederhana, sebagaimana keinginan rakyat yang lain. Saya kira itu bersifat umum di mana-mana. Publik itu kan pengen satu pemerintahan yang mampu memberikan akses kepada mereka. Sederhana sebetulnya. Tapi kadang kita tidak buat sederhana, kita bikin berbelit-belit. Banyak kan gitu. Yang harusnya memang kita berbuat ikhlas untuk mereka, ternyata kita juga gak ikhlas. Harusnya juga menguntungkan mereka, jadi terkadang kita mencari keuntungan kita. Berapa kali saya coba lakukan upaya-upaya dan menangkap kesan dari publik. Publik kita Banten itu baik sebenarnya. Orang Banten orang yang baik, masyarakatnya baik. Tapi selama ini karena dikelola dengan tidak baik dan tidak diberikan ruang pada masyarakat atau publik untuk bisa mendapatkan haknya, akhirnya kesannya. Dan dalam kesimpulan saya sebentar selama 5 tahun memang elitik justru yang kacau balau. Elitik yang ingin mendapatkan bagian sendiri, kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok lainnya, saya kira mereka bersaing sebetulnya. Jadi kadang-kadang gubernur harus ngurusi mereka-mereka yang selalu tengkar untuk mendapatkan bagian. Konkret saya bilang begini, soal proyek aja, saya punya itikat baik bahwa saya tidak akan dan tidak mau terlibat untuk proyek. Tapi mereka anggap bahwa itu bukan gubernur yang baik. Karena gubernur yang tidak bagi-bagi proyek, itu kan secara kasar begitu. Gubernur yang baik adalah buat mereka, adalah pemimpin yang baik buat mereka. Kelompok elit itu adalah mereka yang dapat proyek. Padahal sudah saya bilang bahwa saya tidak ikut terlibat, saya juga tidak pernah mau minta dan sebagainya. Jadi hubungan dengan kelompok pada dibangun karena hubungan saling menguntungkan. Tanpa menguntungkan masyarakat, nggak ada urusan peduli, nggak ada peduli untuk masyarakat atau tidak. Yang penting saling menguntungkan. Dan itu sampai menjelajah ke teman-teman kita yang di bawah. Di samping itu juga mindset yang udah lama terbangun. Dan itu yang menurut saya kesulitan besar yang saya hadapi. Dan saya walaupun saya sudah berusaha, tapi kesan seperti tidak kesan pelit dan sebagainya ada di masyarakat. Kalau publik sendiri, seperti misalnya kan jalan rusak kan saya bangun jalannya rusak. Jalan lingkungan diprogramkan sampai 1.200 jalan lingkungan, sekarang 2.200. Tapi yang lola itu anggota DPR, pimpinan DPR pada nangan itu yang saya juga nggak tahu sekarang apakah sampai ke masyarakat atau tidak. Apa sesuai dengan target atau tidak. Itu. Bapak merasa ada PR yang belum diselesaikan? Ya PR saya bagaimana meningkatkan sejahtera masyarakat. Itu PR-nya PR yang secara dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat berkembang. Tapi memang saya meletakkan fundamental atau fondasi pembangunan di sana. Seperti misalnya Banten Lama yang relatif
di Kumuh, masyarakat di tempat ziarah, tempat pariwisata atau wisata religi kan sudah saya penuhi, dan itu pesan para kiai. Itu jalan, sebagian besar jalan-jalan provinsi kan sudah kita bangun. Terus juga sarana olahraga kita bangun. Terus juga yang berkaitan dengan penanganan Kota Serang sebagian besar kan kita yang bangun. Dan cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, merubah mindset para pegawai. Kan kita berusaha selama 17 tahun kan, sejak kita mendapatkan WTP. Jadi begitu juga dapat penghargaan dari KPK, dan begitu banyak penghargaan yang memang sudah kita dapatkan. Tapi saya masih merasa masih punya tanggung jawab, karena sebenarnya itu baru sebagian tuntutan dan sebagian yang kita anggap yang harus kita lakukan. Tapi masih banyak lagi yang kita harus lakukan. Bagaimana Banten itu berada di depan dibanding provinsi lain, terutama dalam hal pendapatan masyarakat, masalah kemiskinan, dan masalah lainnya. Nah, kalau saya coba kutip kembali pernyataan Bapak bahwa PJ Gubernur sekarang itu tidak punya legitimasi karena memang berangkat dari sebuah diskresi. Kemudian kalau disambungkan dengan adanya PR yang Bapak anggap belum selesai mengenai kesejahteraan masyarakat, dalam kondisi sekarang Bapak melihat PR itu dijalankan? Saya tidak begitu tidak begitu terlibat, termasuk saya juga bukan seorang yang tahu langsung. Tapi beberapa kasus saya lihat, sebenarnya saya berharap dia hanya melakukan kebijakan-kebijakan dalam rangka mentreatment atau merawat, memelihara yang ada, itu kan sudah cukup bagus ya. Yang saya dengar adalah seperti lapangan sepak bola bis itu saya kemarin saya lihat nggak terawat tuh. Terus juga yang berkaitan dengan fasilitas yang ada seperti jembatan juga tidak terawat. Terus juga kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan banyak di drop. Saya cuma dengar katanya banyak di drop. Paling itu kan semuanya untuk rakyat gitu ya. Artinya Bapak ingin bilang bahwa keberlanjutan rencana pembangunan daerah pada masa Bapak sekarang tidak terlalu diindahkan oleh kepemimpinan yang ada sekarang. Saya juga tidak paham juga apa yang dilakukan oleh pejabat tadi, karena saya juga maklumi karena dia punya keterbatasan. Tapi dilihat pihak cuma paling tidak kan dia menjaga, memelihara, merawat, treatment potensi yang sudah ada. Lalu dia juga bisa menganggarkan perubahan-perubahan yang mungkin dimungkinkan dengan kedudukan dia yang mungkin bisa dia hitung dalam 1 tahun, 2 tahun, atau paling lama kan 2,5 tahun. Jadi ini saya bisa maklumi juga karena pengalaman menjadi pejabat juga enggak. Kalau tadi konsideran undang-undang sebagainya kan ada apa sih tugas pejabat itu. Tapi poinnya, saya merasa ada beberapa hal yang harusnya diurus gitu, ditindaklanjuti. Seperti misalnya contoh tadi, itu kan sudah diundang para vendors untuk mengelola stadion bis. Sudah ada rapat, sudah ada kesepakatan, tapi tiba-tiba oleh konon kabarnya oleh PJ diundurkan. Begitu juga berkaitan reorganisasi, restrukturisasi kan. Itu kan maju mundur kebijakannya. Apa artinya buat Bapak? Artinya ya dia memang nggak begitu paham, nggak begitu pengalaman. Harusnya kan setiap keputusan ya harus dilaksanakan. Kalau ditarik kembali ya harus ditarik kembali kebijakan itu. Dan saya lihat dia lebih memilih untuk melakukan membangun komunikasi politik dengan para tokoh, ya kan?
Jadi itu yang ada yang salah dari itu, Pak? saya tidak salah juga, tapi sebagai seorang PJ kan cukup dengan lebih banyak bergelut soal administrasi, soal mengelola organisasi. Atau Bapak memandang ini sesuatu yang tidak etis dari sisi, Kalau bukan tidak etis, tidak yang utama gitu ya, tidak yang prioritas, bukan yang prioritas. tidak. Ya kalau menurut saya dia cukup menjalankan pemerintahan ya dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku, prosedur yang berlaku. Berarti sekarang tidak baik ya, Pak? Kalau saya ya baik juga sebenarnya, tapi apa cukup waktu dia untuk melakukan penataan organisasi. Jadi itu kan akibatnya penataan organisasi tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Penegakan pemerintahan juga seperti sekarang menetapkan PLT. Ya kan? Apakah dia pernah kontrol bahwa PLT di masa dia berjalan baik nggak? Maksimal nggak? Infonya banyak yang resah. Sekarang banyak resah kan? Proyek juga nggak bisa jalankan secara maksimal kan? Itu pengaruhnya. Itu dampaknya ketika keputusan kita tidak dilakukan secara tepat, cepat, dan memang efektif. Jadi berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi di tingkat operator, operasionalisasi dinas maupun KB itu, karena mereka yang tanya definitif di PLT kan. Dan ada keterbatasan pada PLT. Misalnya untuk tunjangan kan tidak boleh lebih dari 2 kali. Setelah itu kan dia harus kembalikan. Tidak salah begitu. Pak, ada pertanyaan yang saya ingin langsung tujukan ke Bapak. Bapak menilai kepemimpinan Bapak kemarin berhasil atau enggak? Ini kan sangat subjektif banget. Kalau saya sih, apa yang dikatakan misalnya buruk dan tidak berhasil? Kalau menurut saya, di tengah COVID selama hampir 3 tahun, kita dapat penghargaan penanganan COVID. Baik. Di tengah COVID itu karena kekurangan rumah sakit, kita bangun rumah sakit. Pertanyaan ini bagus sih buat kesempatan saya untuk kampanye kepada publik. Ya kan? Iya. Nggak kurang apa, tidak ada yang terhalang. Semua lancar, itu COVID kita tangani dengan baik. Bahkan rumah sakit 8 lantai. Memang ada yang bikin rumah sakit. Pertanggung jawab keuangan pengelolaan COVID, alhamdulillah tidak ada masalah. Bank Banten yang udah terpuruk walaupun di tengah COVID itu, saya selamatkan kembali normal oleh OJK, dinyatakan bank sehat. Padahal itu kan tinggal masa lalu, emang udah runtuh itu bank itu. Ya kan? Semua orang tahu. Lalu jangan menutup mata itu. Semua orang, bahwa mereka harus tahu bahwa saya justru yang menyelamatkan Bank Banten. Ya kan? Tetap pembangunan berjalan. Kita udah bosan tidak Banten lama, tapi jalan-jalan kita bangun. Jalan lingkungan itu yang dibangun di kabupaten kota ribuan dari mana? Program kita. Dan dari sisi administrasi pemerintahan, lihat aja penghargaan, lihat aja dari tadi saya bilang WTP sekali dari KPK dan sebagainya. Itu pemerintahan yang sebenarnya cuma waktu 2 tahun dari 5 tahun, tapi efektif. Nah, kalau berkaca dari pengalaman Bapak, proses pelaksanaan bangunan yang sekarang dipimpin oleh PJ menurut Bapak sudah on the track? Ya kan tadi sebenarnya dia cukup dengan bagaimana menjaga, merawat, memelihara selama 2 tahun ini, dan juga bisa melanjutkan melanjutkan program yang sudah saya kan sebelum itu kan kita sudah membuat RPJMD, membuat rencana kerja, ya kan, membuat program. Dari sisi leadership apa yang Bapak bisa nilai? Saya kan sudah bilang, kalau
PJ itu kan tidak cukup pengalaman. Dan memang dia bukan diharapkan di PJ bukan untuk menampilkan leadershipnya kepemimpinan. Nanti kan dia seorang administrator, seorang yang mengurusi administrasi dan tidak perlu mencari-cari dukungan politik segala. Untuk apa? Seorang administrator, seorang yang memang mampu menjalankan, mengelola itu, tidak perlu lakukan manuver segala misalnya, atau cari dukungan politik. Buat apa? Kalau dia bekerja bagus juga pasti akan dapat simpati dan dukungan masyarakat. Dia tidak terlampau susah juga sebenarnya sebagai tenaga, sebagai seorang PJ itu. Nggak ribet-ribet amat. Saya pernah di PJ wali kota 2 tahun. Tapi yang sekarang terkesan ribet. Ya kalau menurut Pak Ihsan mungkin ribet. Ya ribet juga mungkin deh, karena dia melakukan. Ya tadi ribet itu karena ada beberapa persoalan di dalam yang menimbulkan pandangan subjektivitas dari orang luar. Nah, Pak, ke depan Bapak akan mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Banten, iya atau tidak? Sekarang saya nyatakan, ya saya kan orang tipe begitu, memang tipe saya itu. Kalau ditanya calon, ya saya bilang calon. Sudah ada partai yang mendukung? Ya justru saya memperkuat basis dukungan dari Nasdem ini. Prediksinya berapa partai, Pak? Ya itu kan akan saya lihat dari nanti kenyataan di Februari nanti. Sudah ada yang dibidik calon wakil gubernurnya? Dulu kan Andika udah jadi ya Mas, janji sama saya waktu itu. Tapi kabarnya dia sekarang jadi calon bupati. Dan Airin sekarang lagi semangat untuk menjadi gubernur. Ya kita akan lihat lagi perkembangan. Saya orang biasa juga nggak apa. Kalem-kalem aja kalau politik. Artinya Andika ingkar janji atau gimana, Pak? Enggak juga. Ya sudah janji berdua sih. Nah, kemudian Bapak melihat Airin sebagai lawan terberat atau terukur? Saya nggak pernah sih melihat lawan terberat. Itu bukan saya, sombongnya saya kan gitu. Saya kalau politik enggak sih saya pernah. Karena politik itu kadang-kadang juga sangat situasional. Dan sangat dinamis, bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Dan oleh karena itu ini akan lihat dari hasil pemilu nanti, banyak menentukan. Kalau Anies menang, relatif memberikan jalan yang lebar buat saya, karena saya memang tim pemenangan Anies. Kalau Anies kalah, mudah-mudahan nggak kalah gitu kan. Itu persoalan menjadi lain. Oleh itu saya memang tes case, lihat dulu perkembangan pada pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Pemilihan legislatif baik provinsi DPR provinsi terutama maupun kota akan banyak menentukan siapa yang mendapatkan jalan untuk ke sana. Ya kan? Karena kalau jumlah provinsi, jumlah anggota DPR di provinsi atau kursi di provinsi itu kan banyak akan menentukan syarat-syarat dan kuota untuk menjadi seorang gubernur. Itu sambil sekarang saya berjuang bagaimana mendapatkan suara yang terbanyak, juga mendapatkan dukungan secara politik, terutama ya bagaimana memperkuat Nasdem biar bisa tampil tahun ini di provinsi maupun di DPR. Terima kasih Pak. Sahabat, ada satu yang bisa saya simpulkan dalam bincang kali ini. Ada semangat, optimisme, dan tentu saja pengetahuan yang mumpuni yang kita bisa ambil dari Pak WH. Semoga sekali lagi kita bisa petik semua apa yang dibincangkan hari ini
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.